Tangan. Oke. Kita kan belum dia. Pak Iwan. Halo Pak Iwan. Pak Iwan. Kamu pada ini keriput. Mana Pak Iwan ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad Ripandi. Ya, apa kabar Ustadz Iwan? Alhamdulillah. Dari mana Ustadz? Lombok. Oh, Lombok. Lombok Tengah tepatnya. Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Menunggu dari mana Pak Ahmad? Lombok. Panas Ahmad Ripandi dari mana nih ke Pak? Saya dari Labuan Batu, Ustadz. Ya tahu Sumatera Utara. Sumatera Utara. Ya, ajang silaturahim juga ini. Ya, Ustadz Ahmad Rifandi, silakan Ustadz, dimulai saja kita hari ini. Oh, sudah sebentar ini. Ustadz Ahmad Rifandi, tafadhol, silakan. Cek. Kedengaran suara saya, Pak? Jelas. Sudah. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja, Bapak Ibu. Izin memulai kegiatan kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik, Pak. Khair. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, di mana pada malam hari ini kita dapat bergabung dalam Zoom, yaitu membahas kegiatan-kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz kita selaku pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Sulaiman STK. Apa kabar Ustadz? Sulaiman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salat berangkaikan salam, marilah kita hadiahkan junjungan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita perbanyak bersalawat, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Amin. Ya, adapun yang kami hormati di sini Bapak Ibu Dewan Guru, mungkin ada yang dari NTB ya. Ada yang dari NTB nih. Hadir. Ya, ini. Hadir. Oh. Ada yang dari mana aja lagi yang ada nih? Ibu Fitri Ahmadani dari mana? Hah? Kenalan. Dari mana, Bu? Dari Sumatera Barat, Pak. Sumatera Barat, dari Sumatera Padang Barat, ya, Pak. Dari Padang. Ya, Padang, Pak. Ustadz Padang. Nova Indra dari mana, Pak? Nggak dengar suaranya, Pak.
Bapak Dian dari mana? Dari Sumatera Barat, Pak. Dari Sumatera Oh, Barat, Sumatera Barat juga. Lima Kota. Iya, alhamdulillah. Mungkin ada Kabupaten Lima lebih Kota. dari 10 kota yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada pemateri kita yang mana yang akan kita bahas tentang PPG dan jabatan tahun 2024 ini. Mungkin langsung saja kepada Bapak Sulaiman. Pak Sulaiman, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bapak Imad Ripandi yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Bapak dan Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam salatu warahmatullahi wassalamu ala wabarakatuh. rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita masih berjumpa yang selama ini hanya virtual dari grup WA. Hari ini kita bisa bertatap muka walaupun virtual Zoom ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan dimanapun berada. Salam semoga tercurahkan ke baginda Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kiranya kita sering memperbanyak sholawat, mudah-mudahan syafaat yang kita harapkan nanti di akhir kemudian kelak. Baik, Bapak dan Ibu, kenalkan dulu, nama saya Sulaiman. Saya alumni PPG tahun 2023 Batch 1 LVTK Win Sumatera Utara Medan. Jadi pada kesempatan kali ini ya saya sedikit berbagi pengalaman ketika dulu saya sedang menghadapi PPG. Jadi dengan adanya pengalaman itu saya ingin berbagi kepada teman-teman semuanya. Nah, ketika saya menghadapi PPG, saya mengalami kesulitan, kendala, tidak ada tempat bertanya. Maka saya dengan hati saya terpanggil. Jangan guru yang agama itu jangan sampai mereka itu kewalahan seperti saya dulu. Maka dengan malam ini saya membuka ruang tempat bertanya. Silakan kita belajar bersama-sama. Dalam artian bukan berarti saya yang paling pandai, bukan. Dalam artian bukan saya yang paling pintar, bukan saya paling mengetahui segalanya, bukan. Tapi saya dalam artian berbagi pengalaman. Nah, mudah-mudahan pengalaman yang saya alami, kesulitan-kesulitan yang saya alami, Bapak dan Ibu tidak mengalaminya. Itu tujuan pertama. Dan yang kedua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluluskan kita semua. Nah, itu tujuan kita. Baik, Bapak dan Ibu, hari ini kita sharing-sharing aja. Nah, apa-apa yang memang Bapak Ibu selama menyiapkan selama ini RVL-nya. Nah, kendalanya di mana silakan nanti Bapak Ibu bisa uh, tanyakan lah sharing. Baik, Bapak dan Ibu, sebelumnya saya akan ini ya share screen ya. Nanti kalau kalau tidak nampak boleh dikasih tahu. Bapak dan Ibu nampak ya ini yang saya share ya. Nampak. Nampak, Pak. Stefan nampak Ustaz? Nampak. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, hari ini kita membahas RVL saja ya, tidak membahas resume ya. Nanti kalau ada kesempatan bolehlah ditanyakan, disinggung-singgung sedikit. Nah, di bagian RVL ini ya, yang pertama itu ada ini, ada ini pengembangan kompetensi pedagogik. Nah, di sini Bapak dan Ibu mengupload SK ya. SK yang diupload ada yang dari 6 tahun yang terakhir. Ada LVTK itu meminta dari tahun 2018, ada yang meminta tahun 2019. Nah, selanjutnya ini di sini ada RVP, perangkat pembelajaran. Baik, langsung aja kita buka Bapak dan Ibu, isinya apa-apa saja. Nah, di penyusunan perangkat pembelajaran ini, ya, kalau kita buka, nah ini. Nah, Prota ini sebenarnya diuploadkan memakai Google Drive. Jadi isi protanya ini adalah yang memang
link Google Drive. Nah, ini link Google Drive-nya. Kalau dibuka, isinya, sebentar saya download dulu. Nah, sebenarnya boleh pakai seperti ini, boleh, boleh. Nah, ini hanya kreasi saja ya. Tapi kalau polos begitu aja pun boleh. Nggak ada aturan yang tertentunya, hanya supaya memperindah saja. Nah, link drive-nya ini isinya itu Prota tadi. Kalau kita buka link Prota semua. Jadi ini Prota 2018, 2019, 20, 21, 2022, 23, 24. Nah, ini ada Prota Kurikulum Merdeka. Bapak dan Ibu kemarin LPTK udah menjelasin. Nah, kalau sekolahnya sudah memakai kurikulum Merdeka, silakan dipakai. Tapi kalau kalau tidak, ya pakai K13 aja. Jadi disatuin semua di sini. Jadi nggak di RVL yang bagian eh, upload prota tadi ini nggak bisa kita ini satu-satu. Tapi boleh sih, boleh, boleh. Eh, boleh diupload prota tahun 2018. Boleh diupload prota tahun 2019 atau boleh diupload prota tahun 2020. Boleh. Tapi nanti ini sininya banyak semua nanti. Rentep semua gitu. Tersusun gitu semua. Boleh. Nah, ada juga yang seperti itu, ada yang juga seperti itu, boleh. Nah, tapi ya rasa saya lebih simpelan seperti ini, pakai Google Drive. Nah, nanti boleh diceritakan lah teman-teman yang lain di LPTK uh, Mataram atau Bukit Tinggi, bolehlah disampaikan. Bapak dan Ibu, yang nomor 3 ini adalah sertifikat pelatihan. Nah, kemarin ada yang nanya itu, sertifikatnya 1 tahun berapa? Nah, itu udah dijelasin bahwa sertifikat yang memiliki jam pelajarannya banyak itu ya, itu sudah uh, SKS-nya sudah terpenuhi. Nah, jamnya JP-nya banyak, misalnya JP-nya 32 JP, ada 40 JP. Jadi cukup 1 tahun itu 2 sertifikat aja udah terpenuhi SKS-nya. Jadi yang diminta LVTKI itu ada 8 ya. Itu sertifikat yang tidak ber-JP, tidak ada jam pelajarannya, itu baru diminta banyak. Tapi kalau sertifikat yang ada JP-nya, itu cukup minimal ya, minimal JP-nya ada 32 JP lah, minimal. Itu cukup 2 sertifikatnya udah mantap kali. Nah, ini di bagian sertifikat. Bapak dan Ibu, sertifikat itu sudah saya bagikan. Nah, Bapak dan Ibu bisa bisa mengambilnya. Nah, di poin 4 ini hanya SK aja, hanya SK. Kita lihat. Nah, ini SK gini aja, SK menerangkan bahwasannya kepala sekolah itu menerangkan Bapak dan Ibu telah melengkapi berkas 6 tahun yang lalu. Hanya SK aja di sini. Hanya seperti ini. Atau formatnya harus seperti ini. Nah, boleh. Atau boleh yang lain, boleh. Yang jelasnya, yang pastinya, keterangannya adalah di sini keterangannya ini. Surat keterangan kepala sekolah yang menyatakan kelengkapan administrasi berkas. Selanjutnya, di inovasi pembelajaran, Bapak dan Ibu, nah, membuat modul. Nah, modul itu ada ini ya, seperti buku ya atau panduan ya. Nah, bisa kita lihat. Nah, boleh pakai koper ya, boleh pakai koper atau boleh polos aja nggak masalah. Sebenarnya file-file ini sudah saya susun, ya sudah saya susun dan sudah saya share di grup di grup WA, di link Drive. Bapak dan Ibu bisa downloadnya aja. Nah, sesuaikan Bapak dan Ibu pilih kan RVL itu kan pilih salah satu kelasnya. Jadi Bapak dan Ibu tinggal sesuaikan aja. Nah, membuat pedoman praktikum. Pedoman praktikum itu seperti apa sih? Nah, kemarin sudah saya share tuh contoh-contohnya. Bapak dan Ibu tinggal sesuaikan aja. Atau boleh ditambah dengan kegiatan di sekolah Bapak dan Ibu. Itu boleh, silakan. Atau Bapak dan Ibu ada ketika melaksanakan fardu kifayah atau melaksanakan eh, tentang praktek wudhu atau praktek sholat, tayamum, atau ibadah haji, itu boleh, silakan tambahkan aja. Nah, selanjutnya membuat video pembelajaran. Nah, ini pembelajaran itu di link grupkan videonya. Nah, linknya nih. Selanjutnya membuat PTK. Nah, PTK penelitian tindakan kelas.
Bapak dan Ibu, sekilas saja penjelasan saya. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Kita sering-sering aja nih. Silakan. Assalamualaikum, Pak. Iya, kalau Eh, bisa tombol bagian resen-nya digunakan kan, tombol resen-nya. Tapi kalau apa ya nggak apa-apa, langsung aja nggak apa. Ya langsung terus Bu. eh, yang bagian yang nomor 5 itu kan, Pak, kan ada buat modul, buat PTK gitu kan, Pak. Itu bukan dipilih salah satu, Pak. Iya, eh, itu ada 4 poin ya. Ada 4 poin. eh, Tidak dipilih salah satu, tidak. Yang 4 itu Oh, dikerjakan gitu. dikerjain. Oh iya. Oh, Nah, iya, yang iya. 4 itu Makasih, Pak. dikerjakan. Nih, ada membuat modul, membuat pedoman praktikum, membuat video PTK. Ini dilengkapi semua. Jadi, ketika Bapak dan Ibu sudah melengkapi yang 4-4-nya itu, ya otomatis nanti nilainya akan tinggi gitu dia. Tapi kalau sebenarnya ini ya, sebenarnya di inovasi ini Bapak dan Ibu ya, di LVTK ya nih. Nah, boleh mengerjakan ini, boleh pilih 2 ini aja, boleh ya, boleh 2. Atau pilih di antara ini cukup 2 aja boleh, silakan boleh. Tapi lebih bagus ya semuanya agar nilainya juga bagus gitu dia. Ya, silakan Ibu Martina. Ya Pak, terima kasih Pak. Sebelumnya perkenalkan saya Martina Iriani dari LPTK UIN Bukit Tinggi Pak. Izin bertanya Pak, yang tentang surat keterangan administrasi pembelajaran tadi Pak, itu dibuatnya per semester atau satu saja suratnya Pak? Ya. Terus Bu, ada lagi Bu? Yang kedua itu tentang karya inovasi tadi Pak. Berarti membuat keempat-empatnya sama dengan Ibu tadi. Berarti kita membuat keempat-empatnya. Dan mungkin boleh contoh lagi modul sama praktikumnya Pak. Iya, iya, iya. Ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ya, baik Bu. Jadi surat keterangan kepala sekolah yang poin 4 tadi itu pengelolaan. Itu cukup 1 kali aja. Ibu di Bukit Tinggi berkas RVL-nya 6 tahun yang lalu atau bagaimana? Yang 6 tahun yang lalu Pak. Dari tahun 2018 atau 19, Bu? 2018 Pak. Iya. Dari tahun 2018 sampai sekarang, kepala sekolah Ibu ada ganti? Kepala sekolah ada diganti dan kemudian nama sekolah pun diganti Pak. Oh iya. Ada berapa kali ganti, Bu? Kalau nama sekolah baru 1 kali, ke Ya, kelas kepala sekolah 2 sekolahnya. kali Pak. 2 Ya, Pak. berarti 2 kali SK. Nah, misalnya di tahun 2018, tahun 2020, kepala sekolah Ibu ganti. Maka 2 kepala sekolah yang membuat SK tersebut. Sebenarnya 1 aja boleh, 1 aja boleh, 1 aja boleh. Cukup kepala sekolah sekarang aja boleh. Nah, kalau mau lebih perfectnya lagi, sebanyak seberapa kepala sekolah yang diganti pada tahun tersebut. Jadi terkait dari tanda tangannya atau stempel itu bagaimana? Pandai-pandai Bapak dan Ibu. Nah, gitu dia. Nggak masalah. Ya, lagian kepala sekolah yang lama sudah bukan di sini Pak, di Jawa dia Pak. Iya. Nggak mungkin Jadi jadi. cukup kepala sekolah Udahlah. yang sekarang aja nggak masalah. Kemarin Stempel pada apa aja? ya stempelnya sekarang. Artinya kepala sekolah yang tahun 2024 ini menerangkan bahwasannya Bapak dan Ibu telah melengkapi berkas dari tahun 2018 dan sekarang. Itu aja formatnya. Nah, kalau formatnya nggak mesti harus dari kami ya, nggak mesti dari Labuan Batu. Yang jelas isinya surat keterangan menerangkan bahwasannya Bapak dan Ibu telah melengkapi berkas dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Gitu dia. Ya Pak. Ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, Bu, sama-sama. Selamat bergabung di Labuan Batu. Ya, Pak dan Ibu, yang lain silakan Bu. Kita sering-sering aja hari ini, malam ini. Jadi mohon maaf nih, tadi ada yang minta jamnya dipercepat jam 7.
Kalau kami di sini masih jam 7, mungkin di Lombok ya udah jam jam Ustadz Iwan Sasaki di sana udah jam berapa Ustadz? Oh, sekarang udah setengah 10, Pak. Jam Iya. 9.37. Mohon maaf Ustadz. Bentar. Ya Ustadz, Bapak dan Ibu, kalau ada kendala silakan di ini aja ditanyakan. Kita sering-sering hari ini. Nah, Pak Tiang mungkin sedikit ini Ustaz. iya Pak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Pak Moderator Ustaz Ahmad Rifandi bersama juga Al Mukarrom Ustaz Sulaiman sebagai langsung saja. Jadi perkenalkan, saya Iwan Sasaki dari Bunut Baok. Ya, kebetulan saya ngajar di kelas 2 SMP. Cuman mungkin sebagai latar saya sebenarnya nggak pernah saya ngajar PAI, ini masalahnya Pak. Saya ngajar PTKN. Cuman basic saya memang sarjana PAI memang di ijazah. Nah, mungkin ada kesulitan bagi saya. Nah, dia kaget lah. Nah, di sini ya mungkin masih bingung yang dapat di UIN Mataram ini untuk PPG-nya. Nah, kalau Tiang mungkin langsung saja di poin 5 ini Pak. Poin 5 itu seperti pedoman praktikum ini. Ya mungkin mohon bisa dibantu. Ya belum paham ini terkait. Siap. Sebenarnya itu filenya sih sebenarnya sudah saya share sih di link Drive Pak. Kita nggak apa namanya? Ya. Belum. Nanti saya share lewat ini file langsung aja lah ya di grup Alhamdulillah. Ya, Bapak dan Ibu nanti langsung download nih, karena waktu kita kerjakan FPL sangat dekat lagi. Ya, Ini nanti saya share lewat file langsungnya aja. Nah, setelah saya share, Bapak dan Ibu bisa langsung save-nya. Save langsung. Ya, Ustaz. Ada lagi, Ustaz? Ya, terkait juga ini mungkin ya, PBL. Iya. Untuk tugas PBL yang efisiennya kayak gimana nih ya kita mungkin nggak tahu juga sih terkait penilaian dosen. Kadang kita dapat 100 copy paste, dapat 100 sungguh-sungguh dapat 70. Ya, sesungguhnya memang terus terang kita kalau Zoom-nya memang bisa dikatakan jarang ini. Jadi untuk pencerahan langsung mungkin belum maksimal untuk kita ini. Mungkin dari Ustaz yang sudah berkalaman, Dinas mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih, mungkin itu aja Ustaz. Iya. Terima kasih, Mbak. Terkait PBL atau PJBL. Kalau kami di LPTK UIN Medan, kemarin itu kami ada PJBL duluan. Problem project ya, project based learning atau PBL. PBL baru kami. Nah, sekarang kami ngerjakan PBL. Jadi, PBL dan PJBL itu sebenarnya hampir sama. Tapi ada satu, dua yang memang ada perbedaan di antara keduanya itu. Jadi mengerjakan di antara PJBL dan PBL itu, Bapak dan Ibu mengangkat suatu masalah. Masalah ketika Bapak dan Ibu menemukan pembelajaran di kelasnya masing-masing. Nah, Bapak dan Ibu ketika belajar bersama siswa, Bapak dan Ibu pasti menemukan masalah. Salah satunya anak-anak belum paham materi yang Ibu Bapak sampaikan, atau anak-anak belum sempurna hafal bacaan sholat. Itu sebuah masalah. Atau anak-anak belum lancar bacaan wudhu atau huruf hijaiyah, atau belum paham materi kisah-kisah Nabi, malaikat, dan sebagainya. Jadi PJBL dan PBL itu sama-sama menyelesaikannya mengangkat satu masalah. Ada juga dosennya memang menginstruksikan sesuai dengan modul. Sebenarnya tidak.
Sebenarnya tidak. Sebenarnya itu satu masalah di sekolah yang kita sebenarnya untuk menyelesaikan PJBL dan PBL itu mengangkat satu masalah di sekolah di Bapak dan Ibu macet-macet ya? Iya, Iya macet. Pak, macet. Maaf, 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 maaf sebentar Bu. Bapak dan Ibu, jadi untuk mengerjakan PJBL itu ya, memang saya melihat ya, memang kebanyakan LPTK itu tidak secara detail menjelaskan PBL dan PJBL itu. Kita sendiri yang memang menguraikan tersendiri. Jadi Bapak dan Ibu, saran ya, untuk mengerjakan PBL dan PJBL itu dari awal masalahnya itu. Ada yang pertama mengidentifikasi masalah, terus mencari penyebab masalahnya apa, terus dikaji secara literatur, terus nanti setelah itu nanti dieksplorasi sesuai dengan tahap wawancaranya. Dan terakhir nanti ada aksi atau rencananya. Nah, misalnya seperti ini. Pertama, Bapak dan Ibu menemukan masalah. Anak-anak terdapat anak yang memang kurang hafal bacaan wudhu misalnya. Lalu itu masalahnya pertama. Lalu penyebabnya apa? Penyebabnya mungkin Bapak dan Ibu, mungkin anak-anak belum sempurna cara belajarnya, atau Bapak dan Ibu cara belajarnya memang kurang terpenuhi, atau masalah yang lain, penyebab yang lainnya. Sampai nanti di akhirnya Bapak dan Ibu diminta aksi atau rencana solusinya. Ketika anak-anak tadi itu kurang lancar materi wudhu, bacaan wudhu, Bapak dan Ibu solusinya apa? Solusinya. Nah, seperti itu mungkin. Tapi rasa rasa saya ini sarannya, Bapak dan Ibu nggak usah pala khawatir sekali tentang ngerjainnya. Kerjakan aja sebisa Bapak dan Ibu. Insya Allah sih uh, pasti dinilai dosen. Ya, walaupun di atas 70 pun nggak masalah lah. Yang penting tuntas Bapak dan Ibu. Nah, yang penting UP-nya nanti, Ustaz. Iya, betul itu. Betul sekali, Ustaz. Jadi memang resume kita tinggi-tinggi, ya. Ketika analisa tinggi-tinggi, PJBL tinggi, UP-nya kita nggak bisa, itu sama aja. Sama aja. Serius, sama aja. Jadi saya ingatkan kembali Bapak dan Ibu, ketika Bapak Ibu resume ya, ketika menganalisa, Bapak dan Ibu sambil belajar, sambil diingat-ingat itu apa materinya. Hampir 99% itu mereka akan mengambil ke situ soal-soalnya. Tapi insya Allah nanti nanti kita akan bedah kisi-kisinya. Saya udah siapin materi-materinya. Nanti kita akan siapin tryout yang Bapak Ibu bisa gunakan. Nanti Bapak dan Ibu akan terbiasa melakukan UP. Jadi UP itu seperti apa? Jadi UP itu nanti Bapak dan Ibu seperti pretest PPG kemarin. Nah, nanti laptopnya digunakan untuk ujian, ya. Nanti HP-nya untuk Zoom atau pengawas. Nanti seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, jika ada yang lain silakan. Kita sering-sering aja malam ini. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak, langsung aja, Pak. Nggak masalah. Halo. Halo. Cek. Iya, iya. Muhammad J ini, silakan, Pak. Ya. Terkait itu loh, Pak. Sertifikat. Iya. Nah, pertama sertifikat. Itu kan kita diminta untuk melengkapi sertifikat selama 6 semester. Dari tahun 2018. Nah, kebanyakan kita kan nggak punya sertifikat sebanyak itu loh, Pak. Nah, gimana itu antisipasinya? Apa itu ndak jadi masalah misalnya kalau kita menggunakan sertifikat orang lain gitu, itu kita edit lalu kita upload gitu. Terus yang kedua, Mas, yang poin 5, Pak. Yang poin 5 itu di Pak tugas video pembelajaran, terus ada modul, kemudian ada apa lagi itu 4 poin di sana. Nah, itu yang kita
upload itu apakah 6 semester juga atau hanya beberapa video yang sebagai anu apa? Dia mana? Ya. Apakah bisa sebagian gitu maksud saya? Lanjut, Pak. Ya, Pak Zain. Halo. Iya, ya, lanjut, Pak, lanjut. Ya, Pak Muhammad Zaini, sudah, Pak? ya. Halo. Bisa. Ya, ya, sudah, Pak. Ya, ya. Ya. Iya, terkait dari sertifikat, nah alangkah baiknya memang sertifikat Bapak Ibu tersendiri sebenarnya. Dan apakah sertifikat orang lain bisa digunakan? Bapak dan Ibu, sertifikat yang saya share, insya Allah aman ya. Insya Allah aman karena untuk yang ada barcode-nya itu sudah saya hapus. Sudah saya hapus, Bapak Ibu bisa menggunakan. Lalu terkait yang sertifikat luring, nah Bapak dan Ibu nggak masalah, nggak masalah, nggak masalah. Karena di RVL itu tidak ada sistem plagiasinya, tidak ada. Jadi tidak masalah kalau sertifikat itu sama, tidak ada, tidak masalah. Lanjut dari terkait inovasi, apakah dibuat per semester? Tidak usah, Pak, cukup 1 tahun aja. Misal video pembelajaran RVL. Nah, walaupun Bapak dan Ibu membuat videonya semalam ya, videonya semalam, ada kegiatan sekolah atau ada kegiatan keagamaan sekolah itu di video, lalu diunggah ke YouTube. Buat saja judulnya RVL, nggak masalah. Dan itu nanti link YouTube-nya tempel di PDF, diunggah. Apakah yang tadi sesuai modul-modul atau praktikum per semester? Tidak, Pak. Cukup 1 tahun aja. Misal praktikum tahun 2023 dan videonya tahun 2022. Walaupun unggahnya semalam, nggak masalah, nggak apa-apa. Dan PTK tahun 2020, nggak masalah. Cukup satu aja. Yang penting empat poin itu terpenuhi. Nah, iya, Ibu Umi Asana, silakan. Bu. Saya kurang paham tentang inovasi pembelajaran. Yang Ya, tadi yang ditanyakan, tolong dijelaskan secara detail. nggak pahamnya di mana? Praktikum Kan tinggal dia di yang PDF. nomor 5 kan inovasi pembelajaran. Terus saya udah buka nih inovasi pembelajaran. Baru apa aja yang mau dibuat di situ gitu. Saya kurang pahamnya yang nomor 5 aja, Pak. Tinggalan. Seperti ini. Mana dia? Membuat modul. Nampak, Bu? Nampak, Pak? Berarti Ya, ada 4. ada 4. Di Nampak, kolom nampak. yang ini, di kolom ini PTK, Bapak Ibu, Ibu buat PTK di sini. Jika PTK Ibu di bawah 1 MB, unggahkan aja di sini, unggahkan aja nggak masalah. Nah, unggahkan aja. Nah, diunggahkan aja. Ini PTK. Kalau LPTK Bapak dan Ibu di sini melebihi 1 MB ya, megabytes ya, kapasitasnya misalnya 5 MB, 10 MB, Bapak dan Ibu PTK-nya di-drive-kan, di-drive. Nah, seperti ini. Nah, ini link drive. Jadi, nih PTK, nah ini PTK, ini PTK saya dulu. Nah, PTK-nya di-drive-kan aja, ini PTK semua di sini sisinya. Nah, ini PTK, lalu buat folder di drive-nya itu eh, titik 3 ini dipilih, bagikan, bagikan. Nah, ini jangan dibatasi ya, jangan dibatasi, jangan klik ini. Nanti kalau klik ini, Bapak yang orang lain tidak bisa membukanya. Nah, diklik yang siapa saja yang memiliki link. Lalu salin. Nah, klik selesai. Buka Microsoft Word. Nah,
Buka Microsoft Word. Nah, setelah terbuka, tempelkan linknya tadi, ditempelin. Nah, besarin sedikit. Nah, nah itu dia. Atau boleh dibuat nama. Boleh. Misal nama. Nah, Umi. Ke sana. Nah, kelas. Kelas berapa Ibu? 24, 11, PAI. PAI 4 atau PAI 5, Bu? 6 Pak, 6, 6, 6. PAI 6. Nah, boleh diisi data-data lainnya boleh silakan. Atau Oh, kabupaten. Nah, boleh silakan. Isikan aja. Di sini nanti, di bagian ini, ini, boleh dibuat foto Bapak dan Ibu, boleh. Atau polos seperti ini aja, polos, nggak usah ada nama, nggak usah nama. Atau judul aja, link PTK. Nah, boleh, iya Pak. silakan. Atau, Maksud saya nah, kurang sebentar, paham sebentar, ini. sebentar, sebentar, sebentar. Oke, 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 Nah, oke, oke. setelah seperti ini, nah, misal, Lombok. Lombok kabupaten mana ya, Pak? Ustaz Hakiki, Lombok kabupaten mana? Mat, atau 50 kota aja deh. Lombok Tengah. Nah, klik file, save, terus lalu PDF. Nah, PDF. Pilih PDF, lalu buat nama link PTK Umi. Di save. Simpan di mana biar 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 enak nanti simpannya. Atau di mana ya? Sebentar. Ini saya hapus dulu. Udah di sini aja. Saya simpan. Nah, udah tersimpan. Bapak dan Ibu buka yang tadi. Nah, ini. Nah, misalnya saya hapus saja ya. Oh, udah nggak bisa. Udah saya ajukan ini. Nah, Bapak Ibu nanti bisa, sebentar saya batalkan. Nah, Bapak dan Ibu bisa tambahkan, nah, pilih inovasi, pilih PTK, tambahkan, tambahkan lagi. Nah, nih, link PTK Umi. Open, simpan. Udah selesai, Bapak dan Ibu. Berarti ini link PTK-nya, kita buka. Nah, ini dia. Nanti LPTK akan ngecek. Ngeceknya seperti ini aja. Pakai link Drive aja. Nah, dibuka nanti muncul. Nah, kalau Bapak dan Ibu salah upload misalnya, ya udah tinggal ini aja, delete aja. Yes, ya, udah. Nah, ini PTK, ini video pembelajaran. Video pembelajaran kan kemarin udah ada tentang mengajar, kegiatan keagamaan di sekolah. Pedoman praktikum ini file aja, filenya kan udah ada sih, tinggal ganti nama aja. Ganti nama sekolah, ganti nama nama kelas ya. Kalau SMP buat aja SMP. Kalau kelasnya misalnya kelas 7, 8, 9, ganti aja nggak masalah. Oh, gitu aja sih. Nah, mana lagi? eh Pak, di SMP materi kami nggak seperti ini. Materinya ada zakat, ada haji, ada umroh. Ya udah, Nah, dia udah di ini itu aja. kita minta itu nanti. Nah, ini Ya, nanti tambahkan di-share aja, ya, Pak. di enter. Misal nih, nomor 8, menjelaskan ketentuan haji. Atau menjelaskan ketentuan kurban. Nggak masalah, tambah-tambahkan aja. Setelah itu, ini bagaimana ini penilaiannya? Udah, ini nggak usah diedit. Udah ini aja, biarkan aja gini. Ini langsung ganti nama sekolah, dah. Tanda tangannya ditempel, dah. Selesai, kita unggahkan di situ, Bapak dan Ibu. Nah, ini tentang pedoman praktikum. Nah, membuat modul ini ya sebenarnya udah saya share di file-filenya sih. File-filenya sudah saya share, nanti tinggal ganti aja. Bapak dan Ibu tinggal nempel. Ini nggak ada kopernya, nggak masalah. Polos pun nggak masalah, itu nggak masalah. Nanti seperti pun nggak masalah. Yang penting ada Bapak dan Ibu, itu aja. Menurut saya. Nah, yang penting kolom-kolom ini teman terlengkapi, itu aja. Terlengkapi semuanya. Kamu temu tuh. Seperti itu Bu Nanti ya, Umi. Pak ya. Iya Pak, ya Nanti Pak, saya kalau paham Pak.
Tadi saya Iya. kurang pahamnya itu ada berapa item yang harus diisi gitu. Ternyata saya oke Tidak. oke oke. Harus Cukup 4-4 ya. satu-satu aja. PTK 1, pedoman praktikum 1, link Oh, link link video link pembelajaran. video pembelajarannya 1, apalagi modul 1 udah. Yang penting yang empat-empatnya itu terpenuhi. Atau Bapak dan Ibu mau buat PTK ke 6 tahunnya, nggak masalah, mantap. Saya jempoli. Ya, nggak masalah. Satu aja nggak selesai, Pak. Ya, satu aja Oke, terima selesai. kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Jika ada yang lain ditanyakan, silakan Bapak dan Ibu. Ya, ternyata sudah 1 jam kita terbang di LMS sini. Bapak dan Saya Ibu, Pak ingin jika ada yang... Iya, Ibu Elisari Sulaiman, Tonga, silakan. itu Pak, materi ajarnya itu 1 tahun atau 6 tahun, Pak? Materi ajar. Materi ajar. Bapak dan Ibu, Poin materi ajar itu menyesuaikan. Materi itu tuh boleh buku Bapak dan Ibu. Misalnya buku tahun 2018 ke tahun 2022 ke-13. Ya udah buku ke-13 saja di situ. Tahun 2023 buku Kurun Merdeka. Nggak masalah, Kurun Merdeka. Bukunya, filenya itu. Nggak masalah. Atau PPT. satu aja, PPT. Pak. Iya. Atau dibuat copy paste dia. Sampai 6 file dia. Nggak masalah. Nggak masalah. Jadi Mungkin dibuat nggak. Google Drive. Iya. Karena filenya itu besar MB-nya. Besar MB-nya. Google Drive semua, Bapak dan Ibu. Oke, oke. Terima kasih. Perbedaan modul sama materi ajar itu apa ya, Stas? Iya, perbedaan materi ajar sama modul. Kalau materi ajar itu adalah materi yang kita ajarkan kepada siswa. Misalnya, Bapak dan Ibu sudah mempunyai buku PAI K13. Nah, Bapak dan Ibu ketika menyampaikan ke siswa, Bapak Ibu kan ingin memakai media atau PPT, PowerPoint. Bapak dan Ibu bisa membuatnya materi tadi itu dalam bentuk PowerPoint. Nah, yang PowerPoint itu tadilah itu yang disebut dengan materi ajar sebenarnya. Materi yang akan diajarkan kepada siswa. Nah, kalau modul itu seperti buku panduan, Bapak dan Ibu, buku panduan. Nah, misalnya tata cara sholat. Nah, Bapak dan Ibu nanti buat judulnya itu tata cara sholat. Terus ada daftar isinya. Nah, sholat apa yang Bapak Ibu bahas? Sebenarnya hampir sama Bapak dan Ibu, hampir sama. Cuman kalau materi ajar lebih lebih ke tujuannya yang harus diajarkan. Kalau modul adalah sebagai tambahan aja. Modul hanya sebagai tambahan aja, tidak diajarkan kepada siswa, tetapi bisa sebagai buku penunjang. Buku penunjang. Mungkin Itu keras dong, seperti itu, Mas. Pak. Bapak dan Ibu, silakan kalau ada yang lain. Ya, saya lanjut Pak sedikit, Pak, Sulaiman. tentang modul. Iya, ya lanjut Bu, Ya, lanjut. tentang Saya modul. akan cek. Iya, lanjut. Bukan berarti saya kira itu kalau modul itu kita kayak buku misalnya kelas 1 itu lengkap semua mulai dari 0 sampai akhir. Berarti kita pilih bisa judul salah satu judul jadinya ya atau tema Babnya, yang kita per angkat. bab. Ya, Iya, per bab. boleh. Bisa. Mungkin dicoba ditunjukkan aja Ustadz. Iya, sebentar. Saya akan cari filenya di Drive. Bapak dan Ibu, kalau cari di internet sekarang modul ya, itu nanti akan diarahin modul ajar. Jadi Bukan ada Pak, Bapak lihat kan RPP. dari RPL yang udah Bapak unggah, dari situ Bapak lihat kan biar kami lebih paham gitu. Iya, yang saya unggah tadi itu sebenarnya udah ada sih. Cuma nanti Bapak Ibu akan bingung. Sebentar. Eh, Bapak buka dari RPL aja ya, Pak.
Ya tenang, nanti di-share, nanti di-share. Ini aja mungkin gambarannya seperti Sabar, Pak, resume sabar. yang kita kerjakan sekarang. Satu judul. Di-share. Sabarlah, Bu. Ya, tentang toharoh, Tenang, toharoh aja. Ibu. Tunggu. Bapak dan Ibu, di sini ada yang SMA? Tidak ada. SMP. Tidak ada kayaknya. SD, SMP. SMP Ya. kelas 1. Apa, Nak? Sebentar nih. Atau bisa di-share Mana ya? nanti di grup, Pak. Nanti kita baca-baca sambil-sambil Bisa, nyantai-nyantai. bisa. Alhamdulillah. Ya. Kadang-kadang Ya, kita enggak mungkin. paham pas Ya, dijelaskan. mungkin Nah, itu kita malam ini nyantai-nyantai. dan 2 hari yang ke depan mungkin terakhir ini survival ini. Bapak dan Ibu Iya, udah Pak. saya bolak-balik survival ini sebenarnya. Tapi mungkin Bapak Ibu bingung mungkin saking banyaknya file ini terhadapnya ini tenggelam filenya. Bapak dan Ibu yang saya share nampak? Belum ya? Belum, Pak. Oh no, sebentar. Belum nampak, Pak. Oke, ini Ibu, Bapak dan Ibu ini dia. Oke, kelihatan. Nah, misal Ustadz Sasaki. Siap. Paling bacaan sebut Sasaki. Iya, ini dia. Nah, ini, misal kelas 1 ya, kelas 1. Ini modulnya. SMP, Pak. Oh iya, maaf. Dapat. Ini dulu lah ya. Nah, nanti ada. Nah, ini dia. Yang Nah, penting ini modulnya. Jadi, kopernya ini dibuang aja kopernya. Kopernya dibuang. Atau kalau bisa buatnya silakan dibuat. Ini bisa diedit nanti nih. Dibuat nama dinas pendidikan Bapak Ibu setempat lah, di mana kotanya di mana. Nah, itu bisa. Ini kan PDF. Bapak dan Ibu nanti harus merubahnya, kompres lah, di kompres PDF ke Word secara online. Jadi Bapak dan Ibu ketika mengalami kendala, Bapak dan Ibu bisa nanya teman-teman di sekolah Siapa yang caranya bagaimana. Nah, insya Allah nanti nih sebenarnya sudah saya share sih sebenarnya, cuma nanti saya share kembali lah. Bapak dan Ibu silakan nanti di ini komentar lah ya, mau minta apa ya. Tapi minta khusus yang RVL saja. RVL saja. Tidak minta resume, tidak minta analisa, dan tidak minta PJBL ya. Kita membahas uang RVL aja. hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, ada yang lain? Bu Umi ada lagi? Iya, Pak Sulaiman. Saya bertanya boleh? Ya, Bu Tita, Noprija. Iya, Bu, bebas, Bu. Ini hari ini sharing kita malam ini. Ini Pak, langsung saja Pak. Saya Ya, langsung aja. masih ragu tentang Google Drive ini Pak. Tolong diulangi lagi cara penyimpanan file melalui Google Drive tadi Pak. Halo Pak Sulaiman, ada dengar suara saya? Dengar, Iya, Bu, iya, dengar. dengar. Nanti saya kirimkan ke ini ya, Bu, ya, ke grup WA. Maksudnya cara membuatnya Google Drive itu gimana Ustadz gitu? Udah ada video tutorialnya, Bu. Udah ada ya? Ya, tutorialnya sudah ada. Nanti saya share kembali. Ya. Oh ya, terima Bersama kasih Ustadz. file-file. Mantap Ustadz. Sedikit. Ada yang lain Bapak dan Ibu? Bisa lagi saya Pak. Iya, nggak masalah. Oh, masalah. bisa Ustaz. Gas terus. Oke. Syukuran Ustaz. Jadi pengalaman kita ini kita sudah nyampe modul kelima ini. Jadi berbeda-beda jadi dari dosen, penilaian dosen. Yang kemarin kita dinilai masalah plagiatnya. Jadi plagiatnya tinggi, kalau 50 disuruh revisi. Nah, untuk hari ini yang dapat sedikit plagiat
revisi, jadi bingung. Jadi yang maksud saya mungkin bisa secara teknis ini kita diberikan tips mungkin dalam bentuk bantuan aplikasi atau bagaimana mestinya solusinya. Ya kemarin plagiat tinggi kita disuruh revisi sekarang, plagiat rendah kita disuruh revisi dengan dosen yang berbeda. Ini kita jadi dilema jadinya ini Ustaz. Mungkin ada tips triknya mungkin itu. Terima Ya. kasih Ustaz. Ya, mungkin dalam hal ini Ustadz Ahmad Ripandi, mungkin beliau nih ahlinya nih, bersama Waduh, PPG ini nggak segan pernah ya, dapat Pak. revisi. Saya salut dengan beliau, nggak dapat revisi dan resume pun panjang-panjang sekali. Ya, Ustadz Ahmad Ripandi mau berbagi pengalaman, silakan Tafadhol. Boleh, Ustadz. Ya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mungkin langsung aja Pak Ustadz, karena lebih enak langsung praktek dia ya kan. Langsung got. Ya. Kalau saya, kalau mengurangi plagiarisme itu, cara yang paling mudahnya lah. Yang pertama dihilangkan tanda titik. Langsung koma ya, jangan ada pakai titik. Insya Allah pasti tidak ada plagiarismenya. Baru yang kedua, memang untuk menghilangkan plagiarisme itu kalimatnya harus berbeda dia. Misalnya, bagi layar lah kita dulu ya kan. Oh, siap. Nah Ustadz. Nampak Ustadz? Udah Pak, udah Pak. Nampak. Nampak flamingo. Ya. Anmar. Misalnya aku pergi sekolah. Seharusnya dia kan dia sini tanda titik dia Ustadz kan? Dihilangkan aja tanda titiknya, dibuat koma. Baru lanjut kalimat selanjutnya. Selain itu, saya pergi ke rumah nenek. Gitu. Gitu dia mengurangi plagiarismenya dia. Jangan ada pakai tanda titik. Pakai tanda koma aja dia. Dah, buat dia kalimat apanya dia. Isiannya. Itu yang pertama. Nggak capek juga dia. Kita buka dari HP supaya nggak ngetik, pakai suara aja dia, voice note. Karena ada di ketikan keyboard HP kita itu kan ada dia voice note kan dia. Tergantung Nah, HP-nya juga Ustadz. Hah? Tergantung HP juga. Ada HP yang nggak bisa voice note juga. Oh iya, ya udah berarti. Iya. Kita ya, ngomong dia ngetik langsung nulis kan gitu kan? Iya. Berarti ngetik langsung lah, ngetik langsung. Itu tanda apa? Cara yang pertama. Cara yang kedua, misal Assalamualaikum. Kalau mungkin sama dia Assalamualaikum, tambah aja M-nya gini. 2 biji. Baru dia dibuat putih dia. Ada aja ya. Enggak nampak dia Ustadz kan? Warahmatullah Bapak ini. wabarakatuh. Ada tuyul warna putih. M-nya cukup satu aja Ustadz, gak usah 2, spasinya terlalu panjang. Satu aja ya. Diputihkan. Iya, M-nya diputihkan dia. Warahmatullah. Hilangkan hanya, jadikan warna putih. Jadi barang tuh. Gitu dia Ustadz. Cara yang kedua. Dia ada orang duduk di luar ini ke dalam. Mana kali tengok ada aja. Dah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Ustadz Sulaiman. Pak, bisa dari ini juga. Biar lebih mudah. Sebenarnya Jangan taruh kita titik gitu Ustaz. merangkum materi itu dari sini. Nanti Bapak buka Google, Bapak tengok chat GPT. Chat GPT tadi kan udah di-download itu KB1-nya. Bapaknya modul 7 KB1 udah terdownload. Kita buka Google nanti Bapak tuliskan di pencarian itu
chat GPT, baru Bapak unggah, baru Bapak tulis gini, resume materi di atas. Ya, Bukan aja jadi resumenya dan tidak panjang dan tidak ada plagiasinya, 0. Lebih gampang. Dan ada Karena tuyul. itu yang kita ketik. Nah, gitu dia. Ya, cuman ngetik, tapi nggak banyak, Pak. Dia intinya aja. Belum Dan paham, plagiasinya benar, 0. benar. Dan nilainya di atas 85. Iwan Nggak ada ini tuyul. Pak Iwan. Aku diam. Mungkin Pak Iwan Sasaki masih bingung ini ya caranya ya. Bingung. Itu Masih Pak bingung, Iwan itu Ustaz, ya? bingung. Bingung Pak Iwan itu Pak Sulaiman. Ini maksudnya Pak Iya. Iwan itu. Jadi Ustadz Iwan Sasaki, sepertinya Ustadz harus ke Labuan Batu, Ustadz. bingung gitu Pak Iwan. Bingung. Cuman Nggak bisa pasti ya dia itu kayak kerjanya Ustaz ya. nggak bisa, Ustaz. Oh, saya bisa Ustaz. Oh, Ustaz. Ya, ini bisa saya share ini Ustaz. Izin. Kalau kami meresume itu nggak bisa kayaknya. Ini mungkin Gazi ya, P. Bapak dan Ibu, nampak ini ya? Nampak, Pak? Nah, ini LMS saya dulu. Nah, saya akan Udah nggak bisa lagi buka mungkin. yang Oh. Nah, ini saya akan buka, saya akan cari yang ada plagiasinya. Tidak ada semua. Sebentar, saya Ada juga. yang Mas modul Sulaiman, akidah halal ada pasti nggak ada ada ini. plagiasinya, Pak? Plagiasinya yang penting nggak di atas 30. Ada nggak ada? Nilainya tetapnya, Pak. 85 Iya, ke atas. benar. Nah, Bapak dan Ibu ketika mengalami seperti ini kemiripan, Tergantung dosen Bapak dan juga ya, Bu, Ibu ya. Bapak dan Ibu cek aja ini kemiripan. Nah, nanti akan dikasih tahu. Nah, oh ternyata ini kemiripannya. Nah, ini Bapak dan Ibu seperti yang dikatakan Pak Ahmad Ripandi itu sebenarnya iya gampang juga menipu plagiasi. Bapak dan Ibu nanti bisa di sini, ini ditambahkan huruf di tengah-tengahnya ini, di tengah-tengah spasinya ini tambahkan huruf M. Lalu M itu diwarnai warna putih itu bisa. Nah, atau ini Imam Al-Ghazali. Ini kan ada tanda ini penghubung. Ya udah hilangkan aja. Nah, atau ini tanda petiknya nggak usah pakai tanda petik. Atau satu lagi, ini kan Al-Malik udah yangnya buangkan aja. Yangnya dibuang. Malik berarti itu aja nggak masalah. Jadi tidak mesti harus sama sesuai dengan modul. Nah, banyak cara-cara sebenarnya sih sebenarnya. Ada yang nggak pakai titik, ada yang memang pakai titik, terus jangan pakai spasi. Titik sama spasi digabungkan. Misal, ini satu ya, satu titik spasi Imam Al-Ghazali jangan. Tapi satu titik langsung aja Imam Al-Ghazali gitu aja. Nah, atau nggak usah pakai titik itu boleh. Nah, mungkin seperti itu. Ada juga tadi kalau dia plagiasinya 30 itu nggak masalah, tetap dinilai. Plagiasinya 15 nggak masalah. Bapak Ibu jangan takut. Dan Udah yang penting nilainya juga dinilai tinggi ya 80 kan, nggak Pak? masalah. Mau 0%, mau 15% plagiasinya pasti 80. Sampai capek kita ngilangin 0, ternyata 80, 85 juga nggak masalah. Kalau udah 30% pasti dinilai. Tapi kalau udah 31, 32 sebenarnya tergantung dosennya sih. Tapi Tergantung kebanyakan dosen, ya Ustaz. LPTK sepertinya sepakat nih semua. Kalau udah 30% disuruh revisi. Ada lagi Bapak dan Ibu yang mau sharing-sharing? Nggak masalah. izin berbagi Alhamdulillah. untuk Iya. resume. Kalau tiang memang bisa paste kemarin, mungkin ada yang untuk manfaat bagi teman-teman. Pastenya lewat link. Bisa yang contohkan ini. Boleh. Ini dia. Ini baru suruh kita. Oke, contohkan Ustaz lagi. Terbongkar ternyata jurusnya ini. Terbongkar juga jurusnya. Sudah ini Pak Ustaz. Udah Ustaz.
Tapan dulu. Nampak. Ini nampak hacker kali nih kayaknya Ustadz Iwan ini ya. Enggak, sedikit aja ini. Cuman ya, Saya kira cupu, Suhu ternyata itu. suhu. Ya, suhu. Sengaja Kira dia ikut cupu, ini. rupanya suku kan ya kan? Berubah ini jadi kemarin narasumber ya. 0 ini, 0. Cuman disuruh. Nilainya tinggi-tinggi 90, keren. Dosennya yang baik. Sudah dinilai ini, tapi Nilai tergantung dosen, enggak tergantung. Ustadz Zaki pakai peta konsep resumenya. ya pakai sebenarnya itu pakai insert link itu. Bisa Iya. paste di sana. Iya, saya paham. Maksudnya dosennya minta peta konsep gitu. Peta konsep. Oh, luar biasa ya. Mantap lah. Kita sumber aja lah. Kalau kami di Bukit Tinggi tidak pakai peta konsep, Pak. Masya Allah. Kalau di kita Pak Ahmad Rifandi pakai peta konsep, Pak? Ustadz. Pakai tower. Pakai tower Ustadz Ahyar. Ustadz Ahmad Rifandi, kita ada pakai peta konsep tidak? Tidak, pakai Tidak pakai ada tower. Ustadz. Karena Yang dia tower nggak bisa copy paste Ahyar. kan? Ustadz, terima kasih ya Ustadz ya, Ustadz Zaki ya mau berbagi ilmunya. Udah, udah Tapi kalau dinilai berkenan, bolehlah dikeluarkan jurus-jurusnya. Karena ini mode akhir-akhirnya ini nggak masalah. Ya itu kita copy paste aja caranya Pak. Iya. Tadi belum pas tadi copy paste-nya gimana ya? Bisa itu. Udah dinilai ternyata itu tas nggak bisa belum diedit, ada. perbaharui. Iya, Udah belum dinilai. ya. Udah dinilai. Berarti nggak bisa diperbaharui. Saya belum Yang ini Pak dikerjakan Iwan. saat ini belum nggak ada. Saya Kita sudah analisis. gitu, Pak. Oh, iya. Analisis Udah. dapat 75 nih Ustaz nih. Gimana ini? Oh, itu kurang banyak itu, Ustaz. Kurang banyak itu. LPTK UIN Medan tanggal 28 terakhir RVL. Kalau Bukit Tinggi tanggal berapa, Bu? Bukit Tinggi di apa? Mataram? Ustaz Zaki, tanggal berapa, Ustaz? So, RVL-nya? Tinggal 6 hari kayaknya. Iya, tinggal 1 seminggu. Iya, masih ada. Waalaikumsalam Bu Septaliana. Ya Bu, silakan Bu. Baru Ya, baru ya. baru masuk Zoom Pak, sinyal lelet Pak. Mau bertanya Alhamdulillah. pengisian RPL. Di situ kan ada poin 4 itu pengolahan administrasi pembelajaran. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak, cara uploadnya itu Pak, apakah per tahun, apakah per semester? Terus yang keduanya lagi, sini kan udah saya bikin, per semesternya udah, per tahunnya juga udah, tapi dia nggak bisa di-upload. Apakah satu file dikumpulkan dari tahun 2019 sampai tahun 2024 sekarang ini dijadikan satu file, baru di-upload atau gimana Pak? Ya, untuk poin 4, pengelolaan administrasi pembelajaran itu SK ya Bu ya, SK kan Bu. Nah, cukup satu aja. Cukup satu aja. Cukup SK tahun sekarang aja, kepala sekolah yang sekarang aja yang menerangkan bahwasanya Ibu telah melengkapi berkas dari tahun 2018 sampai tahun 2023-24 atau sampai tahun Ya, maksudnya di 2024. sini Pak, SK-nya itu surat keterangan seperti lengkapnya di sana kan ditulis keterangannya tuh lengkapnya administrasi alat itu apa namanya seperti administrasi pembelajaran misalnya RPP terus silabusnya porta-porselnya gitu Iya, kan ya, atau menerangkan kan, menerangkan. Tuh, Pak. Iya, yang di bawahnya tanda tangan kepala sekolah yang sekarang, tahun sekarang. Cukup satu itu aja. Nggak usah sampai per semester ribuan, nggak usah. Cukup satu surat aja. Ya, bukannya seharusnya 6 tahun itu bukan, Pak? Bukan. Cukup tahun sekarang aja yang
menerangkan kepala sekolah yang sekarang aja, tapi isi di dalamnya menerangkan tahun 2018 semester 1, tahun 2018 semester 2, dan seterusnya. Yang di bawah itu tanda tangan kepala sekolah yang sekarang. Nanti formatnya ada nanti. Mungkin berbeda dengan format Ibu. Nanti mungkin cukup kepala sekolah sekarang aja yang tanda tangan. Kemarin Septa tuh udah upload Pak, tapi kalau beda dia nggak nimbul, cuma 1 tahun yang nimbulnya gitu Pak. Kemarin kan Septa bikin per semesternya. Nah, terus itu apa namanya? Septa bikin per tahunnya juga ada, tapi uploadnya saya poin yang nomor 1 itu Pak. Oh, Makanya tidak Bu, dia nggak cukup nimbul satu, cukup. uploadnya Iya, sana itu, makanya bertanya. iya, Pak, saya paham maksudnya. Cukup di tahun sekarang saja yang menandatanganinya kepala sekolah yang sekarang aja, tapi isinya menerangkan kelengkapan berkas dari 6 tahun yang lalu. Terus gimana Pak? Tanya lagi Pak, gimana sekolahnya kan kayak Septa ini kan Pak, dari tahun 2019 nyampe di tahun 2020 SD-nya 1. Pas tahun yang ke 2021-nya nyampe 2022-nya, nah beda lagi tempat tugasnya Pak. Tempat sekolahnya. Sekarang 2003 sampai 2004 satu sekolah lagi Pak. Berarti dalam 6 tahun tuh 3 kali tempat sekolah gitu. Oh, Gimana berarti cara 3 kali ngurusnya itu, SK. Pak? 3 kali Iya, SK. Pak. Iya. Gimana, Pak? Kalau Ibu 3 kali ganti pindah-pindah sekolah, berarti 3 kali surat keterangan. Hah? Berarti 3 surat keterangan itu sekali upload aja, Pak? Dibikin satu Iya, file ya? iya. Dijadikan satu file. Heeh. Ya, Pak. Heeh. Berarti per tahun bikinnya ya, Pak? Iya, iya. Dikali per sekolah gitu kan, dari 2019 sampai Iya. ke 2020 SD yang ini kan, Pak? Betul. Kecuali yang dari tahun 2011 sampai 2004 ini satu sekolah bisa jadikan satu file kan Pak, bisa 1 lembar per tahunnya. Oke lah Pak, terima kasih Pak jelasannya Pak. Baik, Bapak dan Ibu, waktunya sudah larut malam. Mungkin kami di sini ya, mungkin di Ustadz Sasaki mungkin udah jam 11 ya. 12 ini Ustadz? Pak. 11. Iya. Kita sambung di grup WA saja, Bapak dan Ibu, silakan nanti sampaikan mau minta file apa, saya share langsung. Nah, mungkin batasnya sampai besok ya, memintanya. Setelah itu nanti tidak saya share kembali, hanya saya share lewat link drive-nya saja. Sebenarnya link drive itu semuanya sebenarnya lengkap semua. Bapak dan Ibu mungkin bisa memilih-milih, mungkin karena saking banyaknya ya terhanya. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi Bapak Ibu semua. Amin. Selanjutnya saya balikan kepada Bapak moderator, silakan Pak. Ya, terima kasih kepada Bapak pemateri, Bapak Ustadz STK. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin cukuplah pertemuan kita malam hari ini. Mungkin kegiatan yang lain, atau mungkin ada mau ngerjai tugasnya malam ini juga. Ya, mohon maaf apabila ada dalam penyampaian silap kata berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, mohonlah saya dikira dimaafkan. Amin. Ya, maaf. Akhirul kalam, wallahu Dokumentasi muwaffiq ila Pak, aqwamit dokumentasi dulu thoriq. Pak, dokumentasi. Assalamualaikum. Oh, dokumentasi dulu. Ya, Oke, Bapak Ibu. yang Bapak yang Bapak Ibu coba diaktifkan layarnya dulu. Saya nggak bisa nampak ini. Muhammad Zaini Nah, baru nampak Ibu Hasanah ini ya. Ibu Umi Halo, Hasanah. nitip sama Pak Iwan. Oh saya. Enggak usah lah. Hasanah. lanjut Ya, Ustaz, lanjut. satu. Mana ini yang lain ini? Masalah Ustaz, ya masalah. Oke, 1, 2, senyum Bu, senyum. Kelihatan saya.
Oke, terima kasih Bapak Bu. Tunggu bekalnya dikirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar Ustaz. Izin keluar ya Pak. Keluar Pak. Tunggu bekalnya dikirim ini, Ustaz. Mohon pamit keluar Pak ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Izin keluar ya Pak. Assalamualaikum Pak.